Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, untuk pelajaran Al-Qur'an hadis pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang surah Al-Alaq. Nah, untuk pertemuan hari ini kita berlanjut materi berikutnya, yaitu kita berganti materi pelajaran 2, yaitu tentang belajar surah Al-Qadar. Nah, baik, tentang surah Al-Qadar. Pada halaman ini, tentang surah Al-Qadar ini kita akan mempelajari tentang membaca surah Al-Qadar, kemudian menghafalkannya. Kemudian juga kalian menghafalkan surah Al-Qadar beserta artinya per kalimat. Kemudian yang terakhir kalian akan memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Qadar atau membaca surah Al-Qadar. Kemudian kalian menghafalkan surah Al-Qadar beserta artinya. Baik, silakan kalian buka pada halaman 23. Nah, surah Al-Qadar. Perlu kalian ketahui, surah Al-Qadar itu artinya malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu malaikat turun ke bumi. Nah, untuk apa? Untuk melihat siapa yang beribadah pada malam itu. Karena apabila kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu akan lebih baik dari 1000 bulan. Lalu di sini ada pertanyaan, Pak, kapan malam Lailatul Qadar itu datang, Pak? Nah, malam Lailatul Qadar itu datangnya tidak ada yang tahu. Dan yang pasti malam Lailatul Qadarnya itu datang pada bulan Ramadan. Nah, Nabi juga memberikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu. Nah, malam Lailatul Qadar itu biasanya datang pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Biasanya pada malam-malam ganjil, suatu riwayat dijelaskan seperti itu. Nah, namun wallahu a'lam juga. Hanya Allah yang tahu, bisa saja Allah datangkan malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, bukan malam ganjil. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kemarin tuh kalian bulan Ramadan, jangan sia-siakan bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu ialah bulan yang sangat mulia. Dan di situ ada malam yang mana pada malam itu apabila kita beribadah, maka ibadah tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Banyak sekali ibadah tersebut. 1000 bulan. Bayangkan, kalian pasti belum tentu umurnya sampai 1000 bulan. Nah, makanya ketika bulan Ramadan kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian surah Al-Qadar itu terdiri dari berapa ayat ya? Ya, surah Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat. Bapak ulangi ya, surah Al-Qadar artinya malam kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Qadar diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Halaman 23 ini tentang membaca surah Al-Qadar. Nah, tahukah kamu apa itu malam Qadar? Nah, kalian baca ya, dan kalian juga simak ketika Bapak membaca. Malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah pada malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah pada malam selain malam Qadar, memperbanyak beribadah khususnya pada malam bulan Ramadan akan mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Nah, tadi yang seperti Bapak jelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, yang mana pada malam itu ketika kita beribadah, maka ibadah tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi ketika pada bulan Ramadan kalian jangan sampai lupa untuk melakukan ibadah, karena pada malam itu ibadah-ibadah kita di bulan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu, tapi Nabi SAW memberikan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, yaitu biasanya datang pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan pada tanggal-tanggal ganjil. Baik. Nah, berikut adalah surah Al-Qadar. Nah, Al-Qadar terdiri dari 5 ayat.
Nah, tugas kalian yaitu menghafalkan surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Ingat ya, membacanya nanti ketika setoran, kalian setorkannya per kalimat. Contohnya seperti ini ya. Sekarang Bapak bacakan dulu surah Al-Qadarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi nanti ketika kalian setoran, pertama kalian baca dulu Al-Qadar 1 sampai terakhir. Nah, kemudian kalian baca per ayat. Nah, baca per ayatnya bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, setelah kalian baca per ayat, kalian artikan per kalimat. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadar. Nah, setelah kalian baca ayat 1, kemudian kalian baca ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma lailatul qadr, apakah malam kemuliaan itu? Nah, seperti itu ya, jadi dibacakan per ayat, kemudian diartikan per kalimat. Bapak lanjutkan ya, dan seterusnya seperti itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri, malam kemuliaan itu, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, pada malam itu turun para malaikat, warruhu fiha biizni rabbihim, dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, sejahteralah yaitu malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kalian hafalkan surah Al-Qadar beserta artinya per kalimat. Cara menyetorkannya, yang pertama kalian bacakan surah Al-Qadar 1 sampai dengan terakhir, kemudian kalian bacakan per ayat. Setelah kalian bacakan per ayat, diartikan per kalimat. Ingat, dihafalkan ya, diartikan per kalimat, dan seterusnya ayat berikutnya dibaca per ayat, kemudian diartikan per kalimat. Alhamdulillah, untuk pada materi pada hari ini sudah selesai, yaitu tentang pengertian surah Al-Qadar dan membaca surah Al-Qadar. Bapak ulangi, surah Al-Qadar artinya malam kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat, tergolong surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak untuk kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan berdoalah ketika sebelum melakukan aktivitas, terutama ketika sebelum belajar. Supaya apa? Ketika sebelum belajar, supaya ketika kalian belajar nanti diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.